Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. eh Video kali ini saya akan membahas ini ya, tentang remapan motor ini. Untuk tentang remap motor ini itu belum saya bahas. Yang untuk pertama kali video 1 tahun yang lalu, untuk mesin ini kan di board up ya, pakai piston 55 mili, dan ini umurnya sampai sekarang udah 5 tahun dan udah remap ecu juga. Sampai saat ini belum di belum di videokan gitu, tentang remap ecu itu gimana sih gitu, enak atau enggak, bahaya atau enggak gitu, terus apa aja yang dirubah gitu kalau remap ecu. Nah, sekarang saya akan bahas di sini ya, untuk motor saya yang ini mesinnya umur 1 tahun yang lalu ya. Nanti saya kasih ininya lah di deskripsi video bore up 1 tahun yang lalu ya. Pokoknya mesinnya masih sama kayak waktu itu, belum pernah dibongkar. Nah, sekarang awalnya saya mau ngasih tahu dulu aja sih, apa aja sih remap remap tuh yang dirubahnya ya. Jadi yang dirubah itu, eh, limitnya udah jelas. Terus fuelnya ya, fuelnya untuk bahan bakar kan ada di mappingannya, itu ada fuel ya. Nah, itu dirubah. Terus sama apa lagi ya, mungkin derajat pengapian ya, derajat pengapian, karena emang Vario Bohlam ini eh, terkenalnya berebet ya, berebet saat dingin. Nah, jadi mungkin itu ya yang saya tahu yang dirubahnya ya. Selebihnya itu si si Mamang Remapnya yang tahu. Oke. Nah, jadi remapan saya itu sekarang pakai yang berebet-berebet gitulah ya, sengaja. Jadi settingan remapnya ini ecu standar ya, ecu standar. Dalam kurung ecu standar, maaf tadi di awal nggak saya bicarakan. Jadi ini ecu standar di remap, oke, remap. Udah bisa sekarang, Vario 125 volt bohlam. Nah, ini ecunya standar dan settingannya cuma bisa satu, oke. Karena nggak kayak Jukan ada yang dual band kan, nah itu bisa dua, bisa nyimpen dua mappingan berarti ya kalau dual band. Kalau ini yang ori, ori nggak bisa, tapi mungkin kedepannya bisa ya untuk nyimpen dua memori gitu ya, dua memori untuk kecil standar. Tapi kita nggak tahu ya kedepannya, namanya juga mekanik Indonesia kan, pasti ini ya, pasti ngulik ya. Sekarang masih bisa satu, tahun ke depan nggak tahu, mungkin bisa dua gitu ya memorinya. Nah, jadi settingan yang saya itu settingan berebet di awalnya ya, sengaja itu dibuat berebet. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalain dulu ya. Nah, jadi seperti itu suaranya ya. Barusan udah saya coba gas. Jadi di gas awal itu, gas awal 0 sampai 4000 rpm itu ada berebetnya ya, sengaja. Jadi kalau saya mintanya itu requestnya biar kayak motor-motor karburator ya. Contohnya motor beat karbu, kalau misalnya di bore up atau ganti karbu pasti ada berebetnya gitu ya. Nah, saya sengaja minta request seperti itu gitunya. Tapi hanya
0 sampai 4000 rpm aja. Jadi kalau misalnya kita gasnya dibejek langsung, otomatis kan lebih dari 4000 rpm ya, langsung dibejek, otomatis itu nggak akan ada berebetnya. Pokoknya langsung maju aja, nggak akan ada berebetnya. Beda kalau misalnya kita ngegasnya diurut ya, diurut dari 0 pelan-pelan. Nah itu pasti ada berebetnya, sampai melewati 4000 rpm dia udah nggak berebet lagi, begitu. Nanti pokoknya mau dicoba test drive ya, mau dicoba test drive, nanti ada videonya lah next ya. Nah oh iya lupa, saya nyimpen limit kan, tadi saya bilang limitnya udah jelas ya, limitnya udah jelas dirubah. Jadi kalau standarnya itu kan 8500 ya, 8500 rpm. Nah kalau sekarang udah 11.500, 10.500, dilebihin 2000 rpm. Saya bilang kenapa nggak dilebihin gitu jadi 11.000 atau 12.000, karena kata si mekaniknya ini kalau misalnya di 11.000 atau 12.000 takutnya mesinnya nggak awet, begitu. Emang bisa-bisa aja, cuman kalau saya ya ngikutin aja karena emang ngejar awet juga ya mesinnya. Oke, untuk sekarang ngebahas di top speed. Oke, karena kan udah remap kan, limit berubah, otomatis top speed berubah ya. Ayo kita di sini, kita kameranya bawa. Oke, jangan lupa top speed ya. Barusan itu kameranya kehabisan memori, jadi tadi yang terakhir ngebahas ini ya, top speed. Nggak ke top speed dulu, soalnya tadi saya ada yang lupa. Ini kan suara idalnya tadi nggak kebahas ya, suara idalnya. Ini bukan hanya settingan berbed pas digas ya, tapi ini juga settingan di stasionernya atau lamsamnya sengaja dibikin timing kuda, tapi jedanya lebih apa ya, lebih sebentar gitu, jadi suaranya nggak dleb 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 nggak gitu, tapi jadi lebih cepat gitu jedanya. Contohnya gini nih, kalau kedengeran ya ini saya suara, jadi begitu suaranya, jadi nggak jauh gitu. Timing kuda yang waktu itu kan dulu mungkin ya, awal-awal suaranya kan ini ya, patahnya jedanya panjang, dled 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 gitu. Kalau ini sengaja saya dicepetin gitu jedanya sengaja. Nah itu untuk remappingnya juga pasti beda, sama yang jedanya lambat sama yang cepat beda, itu mappingannya beda, pokoknya ada settingannya. Nah sekarang lanjut ke top speed. Oke, nah untuk top speed ya, top speed pas mesin ini udah di borap juga waktu itu kan ya, jadi kan di remap itu setelah di borap ya, setelah di borap 55 dan lain-lain lah, nanti saya videonya di deskripsi. Nah top speed itu 0 misalnya sampai 100 ya, terus maju ke sini sampai 100 itu udah mungkin belum di 100 ya, di 98 kayak di sini ya, 98 itu udah ini ya, udah limit sebelum di remap. Oke, nah setelah di remap ada bedanya yang saya sebutin dulu ya. Bedanya itu dari top speed jelas beda. Jadi setelah di remap itu lebih dari 100, malah bisa sampai 120 atau lebih itu ya. Padahal itu di limit 10.500. Sebetulnya limit 10.500 juga masih bisa sampai, mungkin ya, mungkin mentok sampai 160. Cuman mesinnya asal kuat begitu. Kalau saya sih belum pernah ya sampai 120 atau 140, jujur aja, karena saya ingin awet aja gitu mesinnya ya, karena buat apa kebut-kebutan, buat have fun aja kalau saya. Oke teman-teman. Nah terus dari apa lagi ya yang kerasa berubah ya, ini top speed udah berubah ya. Nah yang berubah lagi suara ya, suara. Jadi sebelum di remap dan setelah di remap itu dari suara knalpotnya itu berbeda ya, bukan berbeda berarti yang berbed itu atau yang timing kuda itu ya, tapi dari suara knalpotnya itu lebih ngebas ya, suaranya lebih ngebas gitu, beda dari sebelumnya. Sebelum di remap itu suaranya agak gimana ya, kurang ngebas gitu, kurang ngebas, jadi seperti emang pengapiannya itu belum tersetting gitu si motor ini. ECU nya teh ECU ya, ECU atau ECU boleh lah, gimana kalian aja. Nah begitu ya perbedaannya. Nah sekarang saya akan bahas ininya ya, cara setting idle ya.
setting idle-nya. Jadi udah pada tahu teman-teman juga ya, bahwa kalau misalnya mau bikin timing kuda itu ada setelan idle lamsam ya, idle screw lamsam, setelan lamsamnya harus sesuai. Kalau misalnya kita nyimpan timing kudanya di, contohnya ya, contohnya di 3000 rpm, otomatis si idle screw itu harus, atau stasionernya harus sampai di 3000, baru dia timing kudanya aktif. Kalau misalnya masih di 3000 dia nggak akan aktif gitu, idle biasa. Makanya idle screw-nya harus dikeluarkan, ditinggikan gitu, si idle-nya gitu, ditinggikan sampai 3000 begitu. Oke, ini kita lanjut setting ini ya, setting idle-nya. Oke, ini bisa dua suara loh, bisa dua suara, bisa suaranya tanpa timing kuda, bisa timing kuda juga. Jadi ada dua, tinggal setting aja dari idle screw gitu. Oke, ayo kita praktekin aja sekarang. Oke, nah ini maaf ya, ini kotor, maklum ya, bagasi bawaan belum pernah ganti. Oke teman-teman, nah ini nyetingnya di sini aja, nyetingnya di idle screw ini aja. Nah kalau saya, kalau nggak salah itu nyimpen timing kodenya di 2700 gitu, nggak tahu 3000, lupa. Ini saya perdekat ya. Nah jadi nyeting idle-nya dari sini ya, bisa dua suara, walaupun satu mappingan ya. Nah kita cobain aja sekarang. Oke, kita nyalain dulu motornya. Aduh susah, tunggu. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman videonya. Kalau misalnya ada yang dipertanyakan atau kurang jelas,
boleh di komentar aja, nanti di kolom komentar boleh diketik-ketik aja, insya Allah semuanya terbalas. Oke, kalau yang saya tahu saya balas. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, pokoknya share terus ya, karena saya minta dukungan sekali untuk para subscriber. Aduh, berisik. Nah, saya minta dukungan sekali untuk subscriber saya. Semoga aja konten ini atau channel saya berkembang ya, berkembang lebih dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian gitu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.